Jacques Yves Cousteau. Jacques Yves Cousteau seorang yang lahir di Prancis pada 11 Juni 1910. Dia adalah seorang oceanografer dan ahli selam yang terkemuka. Dia menemukan beberapa kumpulan mata air yang tidak bercampur dengan yang lain, seperti ada dinding pemisah di antaranya. Dia pun bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan kejadian yang ditemuinya. Profesor muslim itu pun mengatakan bahwa hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Mendengar hal tersebut, Cousteau pun memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada 22 Juni 1997 di tempat kelahirannya. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille adalah peneliti yang meneliti jasad Fir'aun. Ia lahir pada 19 Juli 1920 dan merupakan ahli bedah asal Prancis. Maurice Bucaille menjadi ahli bedah dan penanggung jawab dalam penelitian mumi Fir'aun tersebut. Hasil penemuan mengungkapkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada mumi tersebut disebabkan oleh Fir'aun yang meninggal karena tenggelam. Bucaille pun merilis laporan yang berjudul Les Momies Disparus et Lebanese, Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Kematian Fir'aun tersebut sesuai dengan yang digambarkan dalam Al-Quran, yang menyebutkan bahwa Fir'aun meninggal karena ditelan ombak. Bucaille menemui ilmuwan muslim dan diberitahukan tentang ayat yang menggambarkan kematian Fir'aun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Ayat tersebut menyentuh hati Bucaille dan akhirnya ia menjadi mualaf. William Byrd. Majalah Sains Amerika Journal of Plant Molecular Biology mengungkapkan beberapa hasil penemuan tim flora Amerika. Salah satu penemuan mereka adalah suara halus yang dihasilkan tumbuhan, tapi suara itu tidak bisa didengar oleh telinga pada umumnya, atau disebut ultrasonik. Akhirnya suara itu bisa direkam dan disimpan menggunakan alat yang canggih. Tim peneliti pun mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik sehingga menghasilkan rangkaian garis pada layar monitor. Hal ini dilakukan agar memudahkan memahami suara tersebut. Hasilnya adalah suara rekaman tanaman tersebut ternyata membentuk lafaz Allah dalam layar monitor. Jadi, tumbuhan terlihat bertasbih kepada Allah. Hal ini sudah digambarkan dalam Al-Quran. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Fidelma Oleari. Seorang ahli neurologi asal Amerika mendapat hidayah dan memeluk agama Islam setelah meneliti saraf otak manusia. Beberapa urat saraf di otak manusia tidak dapat dialiri oleh darah. Namun Fidelma berpendapat bahwa setiap bagian otak harus dialiri darah yang cukup agar berfungsi dengan normal. Hasil penemuannya itu mengungkapkan bahwa otak bisa dialiri darah ketika sujud dalam sholat. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa jika orang tidak sholat, maka otaknya tidak akan menerima darah yang cukup, sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal. Leopold Werner Ehrenfels. Sudah banyak ilmuwan yang memeluk agama Islam lewat penelitian yang dilakukannya, termasuk Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels. Leopold Werner von Ehrenfels merupakan seorang psikiater dan ahli neurologi yang berkebangsaan Austria. Ia tertarik pada dunia timur. Rasa ketertarikannya tersebut dia wujudkan dengan mengunjungi Balkan, Eropa bagian tenggara, dan Turki ketika dewasa. Pada saat itu, ia biasa ikut sholat berjamaah walaupun belum beragama Islam. Ia pun pada akhirnya masuk Islam pada tahun 1927 dan mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf von Ehrenfels. Sebelum masuk Islam, Leopold meneliti tentang wudhu dan menemukan fakta yang terkait dengan pusat-pusat syaraf yang paling peka dari tubuh manusia. Letak pusat-pusat syaraf yang peka itu terdapat di dahi, tangan, dan kaki, dan sangat sensitif ketika terkena air. Jika membasuh dengan air pada titik-titik pusat syaraf tersebut, maka bisa memelihara kesehatan. Leopold juga merekomendasikan agar wudhu tak hanya untuk umat Islam saja. Perintah berwudhu dalam sholat terdapat dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Kate Moore atau bernama lengkap Dr. Kate Elmore MSc PhD, Fiat FSRM, adalah Profesor Emeritus dalam pembagian anatomi Departemen Bedah. Beliau juga adalah Ketua Anatomi tahun 1976 hingga 1984 dan Asosiasi Dekan untuk Dasar Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran di University of Toronto, Ontario, Kanada.
Masih banyak lagi jabatan yang pernah dipegang oleh beliau. Literatur yang ditulisnya bersama Arthur F. Daly, 2. Clinically Oriented Anatomy, adalah yang paling populer dan dijadikan sebagai acuan oleh beberapa profesi, seperti ilmuwan sampai siswa. Suatu hari ia membaca artikel bahwa Al-Quran sudah menjelaskan tentang perkembangan janin sampai lahir. Hal itu membuat Kate hampir tidak percaya karena pengetahuan tentang embrio baru diketahui oleh manusia baru-baru ini, karena menggunakan alat-alat yang canggih. Hal ini terdapat dalam Al-Quran. Karena temuan tentang itulah Kate Moore akhirnya memeluk agama Islam dan aktif menangani publikasi Perhimpunan Medika Islam Amerika Utara, Downers Grove, Illinois, USA. Kate Moore juga mengatakan bahwa rujukan ilmiah tentang perkembangan dan proses reproduksi manusia terdapat dalam berbagai surah dalam Al-Quran. Misalnya saja, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kuku rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 hingga 14.